ibu hamil masih menjadi masalah kesehatan yang cukup serius di berbagai negara, termasuk negara Indonesia. Obesitas kehamilan ialah peningkatan berat badan pada ibu hamil yang lebih dari 12 sampai 16 kg dari berat badan normal atau memiliki indeks massa tubuh lebih. Beberapa penelitian melaporkan bahwa prevalensi obesitas kehamilan berkisar antara 16 sampai 19%. Berdasarkan data Riskesdes tahun 2018, saat ini jumlah obesitas di Indonesia untuk populasi ibu hamil pada tahun 2007 sebanyak 10,5%, tahun 2013 sebanyak 14,8% dan meningkat pada tahun 2018 sebanyak 21,8%. Faktor yang mempengaruhi obesitas pada ibu hamil meliputi berbagai aspek. Yang pertama, berat badan sebelum hamil yang sudah tinggi, usia yang lebih tua atau lebih muda dari usia reproduksi optimal, dan status sosial ekonomi yang mempengaruhi akses terhadap nutrisi dan kesehatan. Pendidikan juga berperan karena berpengaruh terhadap pengetahuan mengenai gizi dan pola makan yang sehat. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain paritas atau jumlah kehamilan sebelumnya, pemberian ASI, dan asupan makanan yang tidak seimbang, kemudian aktivitas fisik yang kurang, durasi tidur yang kurang, serta jarak kehamilan yang terlalu jauh atau terlalu dekat. Obesitas pada ibu hamil bisa terjadi karena ada ketidakseimbangan antara makanan yang dikonsumsi dan energi yang digunakan selama masa kehamilan. Saat hamil, kebutuhan energi ibu meningkat untuk mendukung pertumbuhan janin dan perubahan fisik. Namun, asupan kalori yang berlebihan akan disimpan sebagai lemak, sehingga berat badan ibu akan meningkat lebih dari normal. Selain pola makan, perubahan hormon juga bisa mempengaruhi. Hormon seperti progesteron dan estrogen bisa mempengaruhi metabolisme dan meningkatkan nafsu makan. Akibatnya, ibu hamil cenderung merasa lebih sering lapar dan mengonsumsi makanan berlemak atau berkarbohidrat tinggi. Jika tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup, maka kondisi ini bisa membuat lemak menumpuk lebih cepat. Kemudian, ibu yang sudah mengalami kelebihan berat badan atau obesitas sebelum kehamilan memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami penambahan berat badan berlebih selama masa kehamilan. Hal ini disebabkan oleh metabolisme tubuh yang cenderung lambat dan kebiasaan makan yang sulit dikendalikan. Selain itu, adanya kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji, minuman manis, serta kurangnya kesadaran tentang pola makan sehat dapat memperburuk kondisi tersebut. Nah, obesitas pada ibu hamil memberikan berbagai dampak. Salah satunya adalah dampak di kesehatan. Hal ini diklasifikasikan berdasarkan trimester. Contohnya adalah pada komplikasi trimester pertama dan kedua, ibu hamil beresiko mengalami keguguran lebih tinggi daripada ibu hamil yang memiliki berat badan normal. Yang kedua, bayi beresiko lahir cacat tabung syaraf. Yang ketiga, ibu dengan obesitas memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena diabetes selama masa kehamilan. Selanjutnya, pada komplikasi trimester ketiga dan pada saat persalinan, ibu hamil dengan obesitas beresiko tinggi untuk mengalami preeklamsia. Selain itu, juga beresiko mengalami masa persalinan karena lemak di pinggul yang dapat mempersempit jalan lahir. Lalu, pada komplikasi pasca persalinan, ibu hamil dengan obesitas memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami infeksi luka, baik itu luka pada jahitan sesar maupun pada jahitan perineum. Selain itu, ibu hamil dengan obesitas juga beresiko mengalami kesulitan menyusui karena obesitas sering dikaitkan dengan onset produksi ASI yang tertahan dan volume ASI yang rendah, sehingga dapat mempersulit pemberian ASI eksklusif. Ditinjau dari segi sosial dan ekonomi, obesitas pada ibu hamil dapat menimbulkan berbagai dampak yang dirasakan. Seperti yang pertama, yaitu terjadinya diskriminasi dari lingkungan sekitar. Yang kedua, yaitu isolasi diri akibat kurangnya rasa percaya diri dan tidak merasa aman. Yang ketiga, yaitu kurangnya dukungan sosial dari keluarga. Yang keempat, yaitu beban finansial yang meningkat, termasuk biaya untuk persalinan secara sesar, penanganan komplikasi dan obat-obatan, serta tekanan psikologis akibat perlakuan sosial yang negatif dan beban finansial. Berbagai dampak tersebut dapat berpotensi menimbulkan stres, kecemasan, hingga depresi pada ibu selama masa kehamilan dan pasca melahirkan. Obesitas pada ibu hamil memberikan dampak yang cukup besar terhadap layanan kesehatan baik dari segi medis maupun ekonomis. Yang pertama ada peningkatan kebutuhan pemantauan kesehatan, di mana obesitas pada ibu hamil ini meningkatkan risiko komplikasi sehingga membutuhkan pemantauan yang lebih intensif. Yang kedua, ada meningkatnya intervensi medis dan biaya perawatan.
Obesitas pada ibu hamil meningkatkan risiko komplikasi yang membutuhkan tindakan medis tambahan seperti operasi sesar dan rawat inap, serta biaya pelayanan kesehatan yang membutuhkan lebih. Yang ketiga, peningkatan beban kerja tenaga kesehatan karena membutuhkan pemantauan yang lebih sehingga menambah beban kerja dan waktu pelayanan. Yang keempat, perlunya model pelayanan berkesinambungan seperti pendekatan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan pemantauan yang optimal. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah obesitas pada ibu hamil diantaranya mendorong aktivitas fisik yang aman bagi ibu hamil seperti jalan kaki ringan, senam ibu hamil, serta peregangan ringan yang dapat membantu mengontrol berat badan pada ibu hamil. Upaya yang dapat dilakukan selanjutnya adalah pemantauan berat badan secara rutin. Nah, ibu hamil wajib untuk memantau berat badan secara berkala sesuai dengan jadwal pemeriksaan kehamilan atau ANC. Tujuannya agar ibu hamil mengetahui apakah kenaikan berat badan sesuai dengan standar WHO ataupun standar Kemenkes. Dan apabila ada kelebihan berat badan, maka wajib dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan yang profesional. Upaya selanjutnya yaitu dengan mengatur pola tidur yang cukup. Ibu hamil wajib untuk tidur 7-9 jam per hari secara berkualitas untuk menjaga keseimbangan hormon serta mengendalikan nafsu makan secara berlebihan, sehingga ibu hamil dapat tetap bugar. Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perencanaan kehamilan secara matang, yang artinya ibu hamil harus berada pada usia reproduksi yang ideal serta berada pada berat badan yang sehat. Dan juga untuk jarak waktu kehamilan tidak boleh terlalu dekat agar ibu hamil punya waktu untuk pulih, sehingga resiko obesitas pada ibu hamil dapat menurun. Lalu upaya selanjutnya yang dapat dilakukan ibu hamil adalah dengan mengatur pola makan dan frekuensi makan, di mana ibu hamil dianjurkan untuk makan dengan porsi kecil tetapi sering dibandingkan porsi besar tetapi jarang. Hal ini berguna untuk dapat mengatur peningkatan berat badan pada ibu hamil. Lalu yang selanjutnya itu ada peningkatan layanan konseling, di mana sebelum masa kehamilan perlu adanya konseling atau layanan screening status gizi pada ibu agar memastikan sebelum masa kehamilan berat badan ibu tetap sehat dan juga agar berat badan tetap stabil kebutuhannya selama masa kehamilan. Lalu upaya selanjutnya yang dapat dilakukan ada dengan mengikuti edukasi gizi seimbang, di mana ibu hamil perlu tahu bagaimana cara menyusun piring makanannya agar sesuai dengan kebutuhannya dan gizinya seimbang. Hal ini dapat didapatkan dengan mengikuti edukasi-edukasi yang dilakukan di puskesmas ataupun posyandu terdekat. Lalu yang terakhir ada dukungan sosial dan lingkungan, di mana suami, keluarga, dan teman perlu mengajak ibu untuk hidup sehat, misalnya dengan menyediakan makanan di rumah yang sehat dan mengajak aktivitas fisik bersama. Adalah sumber kehidupan. Saat seorang ibu menjaga kesehatannya, ia bukan hanya menjaga dirinya, tetapi juga kehidupan baru yang ada di dalam dirinya. Obesitas pada masa kehamilan bukan sekedar persoalan berat badan, tetapi tentang kesadaran akan pentingnya gizi yang tepat. Kondisi ini dapat berdampak pada kesehatan ibu dan bayi, serta juga dapat berdampak pada kehidupan sosial ekonomi ibu hamil. Fasilitas kesehatan juga turut memperoleh dampak dari kejadian obesitas pada ibu hamil. Untuk menjaga hal tersebut, mulai dari hal kecil seperti memilih makanan yang bergizi seimbang, beraktivitas ringan seperti berjalan ataupun sedang hamil, cukup beristirahat, dan rutin memeriksakan kesehatan. Selain itu, dukungan dari keluarga, tenaga kesehatan, dan lingkungan sekitar juga dapat menjadi kunci utama dalam menjaga semangat ibu selama kehamilannya. Setiap perhatian kecil berarti besar karena dari rahim yang sehat lahir generasi yang kuat. Mari kita bersama membangun kesadaran bahwa gizi ibu hamil adalah fondasi masa depan bangsa. Dengan menjaga kesehatan ibu hamil ini, kita sedang menyiapkan generasi yang lebih cerdas, tangguh, dan bahagia di masa depan. Jaga gizi, ibu sehat. Terima kasih.